Tema hari ini kita diberikan tema yang sangat sulit, tapi mohon konsentrasi kita semua. Tapi melalui tema ini kita boleh menerima berkat yang luar biasa. Jadi judul temanya adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu, kerajaan pemerintahan yang kalau tidak tergoncangkan, ya, itu yang hebat siapa? Kalau kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang hebat itu rajanya, ya. Pemerintahan, sebuah pemerintahan kalau enggak tergoncangkan atau tidak, itu mungkin pemimpinnya yang kuat, ya. Dalam sejarah negara kita pernah dipimpin juga 25 tahun tidak tergoyahkan, ya. Mungkin dalam tanda petik, mungkin pemimpinnya yang kuat juga, ya, kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, pemimpinnya yang kuat. Kerajaan yang tidak tergoncangkan di dunia ini nggak ada. Semuanya akan berakhir. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini yang akan kita pelajari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setahun yang lalu, tepatnya bulan September tahun 2022, Presiden kita pernah berpidato di sebuah forum, dan dia menyampaikan pidatonya yang menyampaikan apa yang akan terjadi di tahun 2023. Jadi sekarang, yang akan terjadi di tahun 2023. Beliau mengatakan mungkin dari bisikan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin dari data-data yang dia ada, dia katakan begini, tahun 2023 adalah tahun yang kelam. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap, kata beliau. Ya, dan banyak negarawan juga mengatakan hal yang serupa, bahwa tahun 2023 itu tahun yang kelam. Bapak Ibu, dalam pidato waktu itu dia katakan, bahkan ada resesi moneter, ada resesi, krisis pangan. Beliau bercerita bahwa ini trouble lagi ya, mohon maaf. Ada yang salah lagi nih. Sorry. Jadi pada tahun kemarin itu disampaikan bahwa setiap hari itu karena krisis pangan dari peperangan Ukraina yang berkepanjangan itu hampir setiap hari yang meninggal karena kelaparan, yang saya baca ya di sebuah media digital itu dikatakan 19.600 orang, tapi bukan di Indonesia, mungkin di negara Afrika atau di mana, itu fakta. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia katakan kalau Ukraina peperangannya tidak segera berakhir, dan nyatanya sampai hari ini Ukraina peperangan yang terjadi di sana tidak berakhir, Bapak Ibu. Dan kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah memasuki semester kedua. Kita sudah melewati semester 1 di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena tangan Tuhan yang kuat menopang saudara dan saya. Semalam saya ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan, dan saya kebetulan hamba Tuhan ini main di keramik. Saya tanya kepada beliau, Pak, gimana? Udah bagus ya bisnisnya sekarang? Kayaknya di luar itu makin semarak. Jadi keramaian di mana-mana sudah kita lihat nyata.
Lalu beliau berkata begini, Pak David, bukan kenyataannya Pak David, memang sempat waktu itu grafiknya seperti begini. Tapi sekarang justru, ya saya nggak tahu persisnya karena saya bergerak di bidang jasa pendidikan. Ya mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pembisnis mungkin merasakan hal sama atau seperti apa. Tapi Bapak Ibu, tahun 2023 Bapak Ibu, kalau prediksinya itu belum mungkin hari-hari ini dan hari yang akan datang, kita nggak tahu seperti apa. Badai El Nino juga akan segera, panas bumi semakin meningkat. Lalu eskalasi politik di negara kita yang juga semakin meningkat. Ada orang yang bilang bahwa ada semacam perfect storm. Jadi badai yang sempurna. Saya nggak menakut-nakuti kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada badai yang sempurna. Dulu ada film judulnya itu Badai yang Sempurna. Ada awan yang gelap di sana, kemudian ada angin kencang di sana, kemudian ada fenomena yang ada juga. Dan itu bersatu menghasilkan perfect storm. Menghasilkan badai yang sempurna. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu, kita merasakan hal yang hampir mirip? Ada sebuah kekuatan-kekuatan yang sepertinya akan membentuk itu. Tapi ada kabar baik di dalam Tuhan, yaitu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, mari kita baca dulu ya, apa yang harus kita lakukan di tahun 2023 ini. 2024 nanti ada pesta demokrasi. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, ini menuntut kita semua untuk benar-benar berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu nats yang diangkat oleh perhatikan baik-baik. Saya baca, Bapak Ibu simak dengan baik. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia, huruf besar. Jagalah. Berarti yang menjaga siapa Bapak Ibu? Kita. Jagalah, karena ini perintah. Jadi ini berani, itu surat yang penulisnya itu memang tidak dicantumkan, tapi dugaan kuat penulisnya itu adalah Paulus. Karena di situ ada Timotius dan seterusnya. Tapi itu baru dugaan. Kalau lihat sastranya, gaya bahasanya, dan kedalaman makna yang ada di dalam Ibrani, itu sepertinya Paulus yang menulis. Jadi Paulus dipakai Tuhan untuk menuliskan ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak siapa? Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah, dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Perhatikan baik-baik. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Ya, waktu itu. Jadi ini Paulus mengangkat kembali cerita lama yang ada di dalam perjanjian lama, di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya, kejadian yang terjadi di Gunung Sinai. Ya,
pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai dan bangsa Israel ternyata tidak setia. Dia membuat apa? Patung lembu emas. Ya, patung lembu emas, ya. Dan Tuhan Allah marah luar biasa. Ya. Ayat 26 itu, ya. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Jadi Gunung Sinai itu katanya dicerita di Ulangan itu, Bapak Ibu. Gunung Sinai itu diliputi awan, diliputi suara yang bergemuruh. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca ayat 21-nya, kita mundur dikit, ya. Ayat 21-nya, ayat 21, dan apa? Dan sangat mengerikan waktu itu. Waktu itu sangat mengerikan. Musa yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang menyaksikan kejadian itu, seorang Musa, dia gemetar, dia ketakutan luar biasa. Jadi saya bisa bayangkan kejadian waktu itu, suara Allah yang bergema itu menggoncangkan dunia, mengguncangkan bumi. Dan kalau Bapak Ibu baca di Ulangan, seolah-olah semua ketakutan dan semua, Bapak Ibu, sebenarnya penghukuman itu akan terjadi pada waktu itu. Tapi Musa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan kepada Tuhan. Akhirnya Allah pada waktu itu menjawab permohonan Musa. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-26 ya. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Ya. Tapi sekarang ia memberikan janji. Ya, ayat 26-nya. Tapi sekarang ia memberikan janji. Siapa yang memberikan janji? Dia, Allah memberikan janji. Kalau Allah memberi janji, yang biasanya saudara dengar adalah janji yang manis-manis. Janji kamu mau diberkati Tuhan, kamu akan diselamatkan oleh Tuhan, dan seterusnya. Janji berkat itu yang kita nanti tentu. Tapi ini berbeda, Bapak Ibu. Apa yang ditulis Paulus, kita sebut saja Paulus menulisnya. Ibrani itu menuliskan begini. Ya. Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan apa? Menggoncangkan bumi. Dan bukan bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Bapak Ibu bayangkan, pada waktu itu hanya bumi saja yang digoncang, itu kengeriannya luar biasa. Dan kalau janji Allah ini digenapi, terjadi kegoncangan di bumi dan di langit juga, mungkin ini juga gaya bahasa, itu kondisi yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Lebih-lebih Musa kalau hidup juga gemetaran juga Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, ayat 27 kita lanjutkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia itu kata ganti itu goncangan itu ya. Ia dijadikan supaya, jadi kondisi goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, jadi goncangan itu ya dibuat supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, kalau saya siapkan di sini ada botol, ada 10 botol. Ada 10 botol ya. Bapak Ibu, lalu 10 botol ini Bapak Ibu, saya berkata ada satu botol yang tidak bisa pecah. Cara membuktikan Bapak Ibu bagaimana? Dibanting aja satu-satu. Yang nggak pecah itu, yang botol yang katanya Pak David nggak pecah. Nah, kalau membuktikan kerajaan yang tetap bertahan, berarti harus digoyang. Harus digoyang supaya apa?
supaya kita tahu mana kerajaan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoyahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau hari-hari ini, ya, atau kita lanjutkan ini dulu saja. Jadi semua bisa digoncangkan di bumi ini, ya. Mohon maaf tadi Pak Anton tadi. Kesaksian tentang kesehatan. Kesehatan saudara juga bisa digoncang, Bapak Ibu. Ekonomi kita juga bisa digoncang, usaha kita juga bisa digoncang. Rumah tangga saudara juga bisa digoncang, keluarga saudara juga bisa digoncang. Tapi untuk membuktikan apakah itu benar-benar tidak tergoncangkan dan bertahan, kita harus ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kesaksian tadi memberkati kita. Tuhan berikan kemenangan kepada Pak Anton. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan dulu ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi baru ini Bapak Ibu berita baiknya. Berita baiknya, saudara dan saya sekarang menerima sudah. Jadi sekarang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi sebenarnya ayat sebelumnya, ya, karena kita menerima Kristus sebagai pengantara, sehingga kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu. Jadi karena kita, saudara dan saya, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat takut. Ayat 29 Bapak Ibu. Kita baca bareng-bareng saja karena ini yang terakhir. Ayat 29, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mungkin next kembali ke PowerPoint tadi, Bapak Ibu. Jadi suara gemuruh tadi, suara yang dahsyat tadi, ya, yang menggoncangkan bumi tadi adalah karena apa? Kedegilan bangsa Israel pada waktu itu. Karena dia tidak setia lagi pada Tuhan, tidak setia lagi kepada perintah Tuhan, janji-janji Tuhan juga. Dia kurang sabar dan dia membuat patung lembu emas, Bapak Ibu. Bukankah hari-hari ini kedegilan di sekitar kita juga semakin nyata, Bapak Ibu? Kerusakan ada di mana-mana, semua sektor, Bapak Ibu. Pemerintahan, bisnis, semua ada kecurangan. Keluarga ada kecurangan, semua, Bapak Ibu. Kedegilan manusia sudah menjadi-jadi, Bapak Ibu. Hari Kamis yang lalu itu buktinya, tanggal 10 kalau nggak salah ya. Pernah nggak ada cerita seorang anak itu membunuh ibunya pakai pisau sampai 50 kali tusukan. Gila, Bapak Ibu, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, dengar, saya juga kaget. Sebenarnya kemarin saya dengarnya pada waktu rapat, ya teman, wah itu luar biasa itu, apa pembunuhan itu. Jadi anak membunuh orang tuanya, dan kejadian itu Bapak Ibu sebenarnya bukan hal yang pertama, berkali-kali, dan itu gunung es yang nampak hanya sedikit. Itu di bawahnya itu gede, banyak kejadian serupa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kejahatan manusia semakin luar biasa. Jadi kalau Tuhan, kalau Allah menyampaikan sebuah firman atau janji,
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Tapi bukan bumi saja, karena langit. Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu? Apa yang harus saudara dan saya sikapi dalam situasi hari-hari ini? Sebenarnya di dalam cerita Alkitab sudah banyak sekali di mana menghadapi krisis apa yang harus dilakukan. Salah satu contoh yang populer itu janda Sarfat menghadapi krisis juga apa yang dilakukan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara dan saya harus apa? Ayo, katakan bareng-bareng. Saudara dan saya harus apa? Mengenal Sang Raja. Raja yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Penguasa tunggal yang ada di dalam pemerintahan kita. Di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Saya pernah mengikuti berita yang ada di Kolombia pada waktu itu. Ada sejumlah penambang, nggak tahu itu penambang emas atau penambang apa. Ingat nggak Pak Paulus itu pada waktu itu? Ada penambang pokoknya. Penambang dia kedalamannya berapa? 1 kilometer di bawah tanah. Di bawah, 1 kilometer ke bawah tanah. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya, berarti 1000 meter ya Bapak Ibu. Dan kejadiannya apa? Ternyata ada kejadian luar biasa di dalam tanah itu. Nggak tahu pada waktu itu longsor atau apa sehingga terjadi bencana. Dia ketutup apanya, dia nggak bisa lagi keluar. Tapi pemerintahan Kolombia, presidennya itu berkata, berapapun harganya, saya harus berusaha menyelamatkan penambang yang ada di perut bumi itu. Wih, luar biasa ini. Itu pemimpin negara saja punya hati seperti itu. Apalagi Bapak Raja kita, ya. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu, Raja Yesus itu adalah Raja kita, Bapak Ibu. Di dalam perjanjian baru banyak sekali ditulis, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri, ya. Atau saya bacakan di dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi perdamaian karena iman darahnya. Hal ini menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terdahulu pada masa kesabarannya. Ya, Bapak Ibu. Lalu Matius 25 ayat 34. Ini boleh ditayangkan. Matius 25 ayat 34. Kalau dibaca keseluruhan konteksnya, Raja ini adalah Tuhan Yesus. Dan Raja itu akan berkata, ya Tuhan Yesus itu Raja dan dia juga Hakim, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman dulu perjanjian itu dengan darah anak domba, tapi pada perjanjian baru itu perjanjian itu disahkan oleh darah anak domba Allah, yaitu Kristus sebagai perantara, sebagai pendamai, sehingga kita tidak mengalami murka, ya, tidak mengalami murka yang seperti terjadi pada waktu di Gunung Sinai, Bapak Ibu. Tapi kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan. Di sini digambarkan kita masuk di dalam
Sion, ya. Ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang mohon maaf saya buka dulu. Dan Ibrani pasal 12 ayat yang berapa? Ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat kumpulan meriah. Jadi kita masuk ke dalam Bukit Sion. Di sini ada dua tempat yang dikontraskan, yang dibuat komparasi, yaitu yang satu adalah Gunung Sinai, yang satu adalah Bukit Sion. Ya, saya puji Tuhan, saya oleh kemurahan Tuhan saya pernah baik ke Sinai maupun ke Bukit Sion atau ke Yerusalem pernah, dan memang suasananya berbeda. Ya, walaupun sekarang sudah bisa naik ke Gunung Sinai itu udah bisa. Kalau dulu binatang mendekat saja dilempari batu sampai mati, ya, kengeriannya Gunung Sinai itu, ya. Tapi sekarang boleh naik, ya. Bapak Ibu, jadi kita, ya, ayat yang ke-22, tetapi kami sudah datang ke Bukit Sion. Kalau kita, ya, supaya kita tidak tergoyahkan, kita harus berada di dalam, masuk ke dalam Bukit Sion, ke dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara, Pak David tetap digoncang enggak? Ya, goncangan itu enggak memandang KTP, Bapak Ibu. KTP saudara dilihat dulu, COVID kemarin, ya, dilihat dulu KTP-nya apa? KTP-nya Kristen, oh ini kebal virus COVID, ya. Ada enggak seperti itu? Enggak ada. Kalau namanya goncangan nih semua, goncangan itu semua, Bapak Ibu. Bisnis kena juga semua, kena goncangan juga. Tapi yang membedakan adalah anak-anak Tuhan itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saya mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Jadi jangan dikira Bapak Ibu, oh hamba Tuhan itu hidupnya enak ya. Hidupnya selalu bahagia, sukacita. Enggak, Bapak Ibu. Hamba Tuhan pun juga ada pergumulannya sendiri. Ada persoalannya sendiri. Ada kehancurannya sendiri juga. Tapi ini yang membedakan. Yang membedakan apa? Tadi 10 botol tadi semuanya dibanting tapi ada satu yang tidak pecah. Nah, untuk membuktikan iman saudara dan saya, kita memang harus mengalami itu. Mengalami itu. Dan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka saudara harus tetap memelihara iman. Tetap kita digoncangkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan mengalami goncangan yang dahsyat. Semua akan musnah. Ya. Semua akan, ya kita juga akan digoncang juga. Bapak Ibu. Tapi kita akan menghadap Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Kita akan berjumpa muka dengan muka. Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu akhirnya nanti Bapak Ibu seperti itu, kenapa kita nggak mempersiapkan mulai hari ini? Banyak orang yang nggak mempersiapkan hari ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita harus mengenal Raja kita. Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang menjadi pengharapan kita. Yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita sangat diberkati oleh oleh iman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah tidak menjadi manusia, ya, berinkarnasi menjadi manusia, maka tidak tahu kita yang seperti apa yang harus kita lakukan. Tapi contoh konkretnya Allah yang menjadi manusia itu Yesus, dalam Yesus
kesabarannya, keteguhannya, kasihnya, semuanya ada di dalam Kristus. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi seharusnya saudara semakin mengenal raja itu siapa. Raja yang penuh belas kasihan, raja yang penuh dengan kasih kepada saudara dan saya. Kasih yang raja yang tidak membiarkan rakyatnya mati. Yang tadi ilustrasinya di Kolombia tadi. Jadi kalau raja yang bertanggung jawab, kemarin ada gempa di mana ya yang terakhir? Pak Bintoro di mana ya gempa terakhir ya? Waktu di Ukraina perang aja, Presiden Jokowi segera memerintahkan, mengirimkan bantuannya supaya semua bangsa Indonesia dievakuasi. Ya, ini raja yang bagus. Ada gempa di mana ya terakhir, Taiwan atau mana ya? Lupa saya. Itu juga, warga negara Indonesia yang ada di sana, kalau nggak aman, tarik, begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita punya raja yang lebih dari itu. Kalau kita dilihat Tuhan, ya, udah nggak aman, udah panggil aja. Mau dipanggil sekarang Bapak Ibu? Iya, jangan nantilah, ya. Ya nanti kita waktunya Tuhan aja, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita punya raja yang berkuasa, yang maha kuasa, yang menyampaikan firman Allah kita. Dan ayat yang terakhir tadi, raja, ya, sebab Allah kita Allah yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita BPP memberikan teksnya kepada kita. Di dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus memperkenalkan sebagai raja yang jauh lebih dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Yesus sang raja lebih tinggi dari siapa? Musa. Dari keimamatan Harun Lewi, ya, suku Lewi, ya. Dari sistem korban bait suci, bahkan dari malaikat sekalipun. Karena sang raja adalah pribadi yang sangat mulia. Mereka yang tinggal di dalam kerajaannya dapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Bapak Ibu, saya semakin kesini semakin terharu. Kalau raja kita itu raja yang hidup. Dan satu persatu dibuktikan. Bapak Ibu, saya nggak usah cerita panjang lebar. Tapi Bapak Ibu pernah nangkep ini. Satu persatu dibuktikan bahwa dia Gusti yang boten sare. Gusti yang tidak tidur. Paham Bapak Ibu ya? Dia Allah yang tidak tidur, ya, raja kita. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya raja yang terbaik itu, Bapak Ibu, seharusnya kita mendengarkan apa yang katakan raja. Titah raja itu harus didengarkan. Kita tadi yang pertama harus mengenal. Lalu yang kedua mendengar sang raja. Ayat 25. Mendengar sang raja, ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia, maksudnya dia itu, dia orang yang di luar sana, ya, yang di luar sana tidak mendengarkan atau tidak mengenal firman Tuhan, itu akan dihukum, ya. Lalu saudara dan saya, ya, saya ulangi lagi ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput Bapak Ibu. Apalagi saudara dan saya. Itu akan dihakimi lebih besar. Karena kita sudah tahu.
Makanya kita harus hati-hati, harus mendengarkan apa yang raja. Tapi raja kita adalah raja yang penuh belas kasihan juga. Tapi jangan mencobai raja kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita yang sudah mendengarkan. Apalagi saya yang sudah mengajarkan. Itu tanggung jawabnya jauh lebih berat, Bapak Ibu. Jauh lebih berat. Makanya Bapak Ibu, saya gemetar. Saya takut, Bapak Ibu. Saya hari Kamis mau ke Wonogiri, ke Semarang. Sebenarnya saya secara manusia, tim, saya gentar juga. Makanya saya bilang kepada tim, kepada teman-teman, hari Selasa, hari Rabu kita puasa semua sebelum berangkat. Kita puasa, sebelum berangkat kita puasa. Karena kita ke sana itu bukan jalan-jalan, kita bukan senang-senang. Dan saya bilang ke teman-teman, kita puasa, harus puasa. Dan berdoa supaya Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ternyata Tuhan membela pekerjaannya. Jadi berkat untuk 100 hamba Tuhan yang ada di sana, itu sudah tersedia. Yang dari awal kita, tapi ternyata Tuhan membela pekerjaannya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung pelayanan ini. 100 hamba Tuhan dan 1 hamba Tuhan, saya terbuka saja di sini, 1 hamba Tuhan kita berikan PK itu 500.000. Jadi Bapak Ibu bisa kemarin yang titip. Lalu ada teman saya diberkati, teman saya juga dari tim, salah satu tim, itu berkata begini, apa yang kita bawa ke sana, tidak akan kita bawa pulang lagi. Aduh, saya merinding dengar kata-kata teman saya ini. Ini bukti takut sama Tuhan. Dia gak main-main. Bahwa ini tanggung jawab yang Tuhan berikan, harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab juga. Perikop ini yang kita baca, ini judulnya juga tanggung jawab dari Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu. Tapi kita kunjungannya bukan hanya ke hamba-hamba Tuhan, ada seminar di sana. Nanti kita akan berikan motivasi ke mereka, ke 100 pendeta itu, dan kita akan menyampaikan dengan tema pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kota ini terletak di 15 km setelah Wonogiri. Jadi sebenarnya Pak Edi melewati mungkin kota kelahirannya ibu kali. Jadi kita melewati gunung yang terbelah yang dipakai untuk dipakai untuk waduk Gajah Mungkur itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan membela pekerjaannya. Kita harus mendengar Sang Raja. Kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Jadi kalau Tuhan berkata A, lakukan saja, nggak usah tawar-tawar Bapak Ibu. Janganlah kamu menolak dia dan berfirman, sebab jikalau mereka menolak dia yang menyampaikan firman di bumi luput, tidak luput, apalagi kamu Bapak Ibu. Ya, pasti kita juga nggak luput juga Bapak Ibu. Jangan kita punya beranggapan, saya kan rakyatnya, saya kan anak Tuhan, saya pasti luput dari penghakiman. Iya, Bapak Ibu. Jangan punya pemikiran begitu lalu kita seenaknya saja. Kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, seperti yang akan kita rayakan tanggal 17, tapi kemerdekaan yang ada garisnya, kemerdekaan yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Makanya kita harus berlaku baik. Saya berusaha, saudara berusaha, kita semua. Tapi kalau kekuatan kita nggak bisa.
Makanya kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan, yaitu ke kota Sion, baru di situ kita bisa, Bapak Ibu. Kalau di luar itu kita nggak mungkin bisa, Bapak Ibu. Di luar itu nggak mungkin bisa. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita baca teks lagi. Teks dari BBB yang mengatakan Yesus Sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya yang harus dilakukan setiap warga kerajaan Allah. Mendengar dengan pengertian, melaksanakan apa yang menjadi titah Sang Raja. Siapa yang menolak meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima upah balasannya. Amsal 13 ayat 13. Jadi Bapak Ibu jangan berkata seperti ya umat Israel yang kurang ajar yang ditulis di kitab Maleakhi. Ya, berkata kurang ajar sama Tuhan. Dia berkata itu orang-orang di luar tetap diberkati Tuhan. Buat apa beribadah? Dia berkata begitu. Ya. Nanti bisa dibaca Maleakhi 3 ayat 13 kalau nggak salah. Tapi berjalannya waktu itu bisa dibuktikan pada endingnya. Bapak Ibu, siapa yang setia sama Tuhan dan yang tidak setia sama Tuhan. Siapa yang beribadah sama Tuhan dan tidak beribadah sama Tuhan. Itu akan dibuktikan. Waktu yang akan membuktikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita nggak boleh meremehkan firman. Kalau tadi pagi Pak Teguh sampaikan nggak boleh meremehkan firman. Jadi kalau ada firman Tuhan diberitakan jangan ngantuk. Tadi begitu bilangnya, ya. Tapi nggak ada yang ngantuk ini ya. Ya, ya tadi pagi memang AC-nya terlalu dingin. Sekarang mungkin agak dinaikkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar. Hormat, berkenan, dan beribadah kepada Tuhan penuh kasih. Ayo, pujian, singer, worship leader saya undang. Jadi Bapak Ibu kita harus menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah itu seperti apa? Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan di bagian lain dikatakan ibadah yang berkenan itu mengunjungi yatim piatu. Doakan tanggal 19 kami akan mengunjungi yatim piatu juga. Juga menyampaikan berkat yang Bapak Ibu juga sudah sampaikan ke kita. Jadi skenarionya nanti berkat itu akan kita doakan di sana dan baru kita sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Nanti laporan videonya kita akan sampaikan juga. Jadi ibadah itu Bapak Ibu bukan sekedar hanya 2 jam di tempat ini. Ibadah yang benar itu adalah ibadah renewing your mind. Perubahan pola pikir, perubahan mindset kita. Ya, berubahlah akal budimu. Semakin serupa dengan Kristus. Itu baru ibadah yang sejati. Saudara menyembah setengah jam, 30 menit Bapak Ibu. Ya, itu benar. Boleh juga menyembah 30 menit. Tapi kalau di luar kita tidak melakukan apa yang Raja inginkan dalam hidup kita. Jadi menyembah itu adalah hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu menyembah. Setiap hari, setiap saat, dimanapun saudara berada. Itu menyembah. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, saudara menyembah Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita sekarang menerima dengan iman, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengenal Raja kita yang penuh kasih, karunia kepada kita. Kita menghormati Raja kita. Kita mentaati apa yang Raja kita mau dalam hidup saudara.
Dan Raja mau sebagai penguasa tunggal dalam hidup saudara dan saya. Berulang kali kerajaan Allah itu diguncang juga. Lucifer, tapi semua tidak mampu. Hawa pada waktu itu, Adam pada waktu itu juga dibisikin oleh, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Itu juga upaya kudeta juga. Dan kalau hari ini juga saudara juga upaya kudeta ke Tuhan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Tuhan akan mengguncangkan bumi. Dan bukan bumi saja, tapi langit. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Hari ini jangan keraskan hatimu. Di semester kedua tahun 2023, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi berita baiknya, kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamu sudah masuk ke kota Sion itu, di mana kasih anugerah penyertaan Tuhan ada di sana. Mari tundukkan kepala, Bapak Ibu. Letakkan tangan kanan di dada. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian.